Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa pagi ini dalam keadaan sehat. Saya yakin Tuhan sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Tuhan selalu menjagai, melindungi kami, sehingga kami bangun pada pagi hari ini tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu, urapi kami semua. Kami buka hati bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menuntun kita di sepanjang hari ini, agar kita boleh melangkah dalam tuntunan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Efesus 4 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Firman Tuhan berkata, apabila kamu marah. Kalau mendengar kata apabila kamu marah, ya artinya memang yang namanya manusia itu bisa marah. Marah itu manusiawi. Itu biasa, semua pasti pernah marah. Tetapi kalau marah-marah itu baru luar biasa. Kita ini sebenarnya bangun pagi ingin hidup dalam keadaan damai sejahtera sepanjang hari. Pengen bersuka cita, pengen melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena kita manusia yang selalu berhubungan satu dengan yang lainnya, kita manusia makhluk sosial. Kita bertemu dengan suami, anak, tetangga, dan lain-lain, yang kadang bisa bikin kita marah. Setiap hari kita bergumul untuk tidak marah, tetapi ada saja alasan yang membuat kita menjadi marah. Ayat Alkitab berkata, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya, kalau terpaksa kita menjadi marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Artinya apa? Ada orang yang marah terus berbuat dosa. Ada juga orang yang marah tetapi tidak berbuat dosa. Contohnya, yang marah, yang berbuat dosa. Pas marah-marah, mengeluarkan kata-kata kotor, memaki, mengumpat, bersungut-sungut, emosi, dan akhirnya keluar kata-kata yang sia-sia. Marah boleh, tetapi jangan berbuat dosa. Apalagi yang mengakibatkan dosa dari amarah kita, marah yang dipendam. Ada yang marah sampai berlarut-larut, sampai 3 hari 3 malam, ada yang sampai seminggu, ada yang lebih. Mari kita baca kembali Alkitab. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, kita tidak boleh memendam amarah lebih dari 1 hari. Setelah marah,
selesaikan segera. Jangan berlarut-larut, jangan marah-marah terus. Kenapa Alkitab berkata demikian? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena pada waktu malam kita mau tidur, kita mempersiapkan hidup kita. Siapa tahu kita tidak bangun esok hari. Jangan bicara kematian hanya karena sakit. Kita tidur malam, tidak ada yang tahu besok kita bangun apa tidak. Semua Tuhan yang pegang kendali. Dalam kitab Mazmur dikatakan, ketika beranjak malam, ketika aku di pembaringanku, aku berdoa, Tuhan selidiki hati dan batinku. Kalau sekiranya ada yang tidak berkenan, Tuhan ampuni dan sucikan hidupku. Ketika mau tidur, kita mawas diri. Apa yang telah kita lakukan yang belum berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan ingin ada pemberesan dalam hidup kita. Ada juga marah yang tidak menimbulkan dosa. Ketika kita marah, kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan berkat buat dia. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau melepaskan semua amarah. Bahkan aku berdoa buat dia, hidupnya diberkati Tuhan. Pasti hati kita pun akan lebih lega. Pada ayat yang ke-27, kita baca, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis jangan pernah diberi kesempatan. Tidak ada kesempatan saja iblis mencari-cari kesempatan. Apalagi kalau kita beri kesempatan. Alkitab berkata, iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Waktu kita menyimpan amarah, itu akan membuat iblis menjadi semangat, senang, bertambah energinya. Mari kita berhati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis, supaya iblis tidak mempermainkan hidup kita, supaya tidak mendapatkan tempat di dalam hidup kita. Maka jangan beri kesempatan kepada iblis dalam kemarahan kita. Kita bisa marah, kita bisa terpancing marah, tapi kita jangan sampai berbuat dosa dalam kemarahan itu. Jangan menyimpan kepahitan, karena Tuhan menghendaki kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Biarlah kita memulai hari dengan sukacita dan bereskan apa yang belum kita bereskan, dan minta Tuhan untuk bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan pagi ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa, Engkau sumber kekuatan dalam hidupku. Kami bisa menang menghadapi segala persoalan dalam hidup kami, bahkan mengatasi kemarahan, karena Tuhan yang menyertai kami. Kuasa-Mu yang memberi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk nasihat-Mu. Mampukan kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas rutinitas kami hari ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Selamat melakukan aktivitas dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.